afdalu kulli imam wa afdalu kulli maulud Sayyidina wa maulana Muhammad sahibul ma'bud amma ba'd. Warrahmanul quddusul muqtadiru qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma inni qad ista'adatuka ma'alam tani fardudu ilayya inda hajati. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa asdaqul qailina hali na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'budat. Sadaqallahu adzim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin sadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumir ramadan wa hajjil baiti. Sadaqallahu amin. Al-Qur'anul hadis wallahu alam bi muradihima. Sadaqallahu adim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling utama, melainkan memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada pembawa acara, pengatur waktu, dan kepada semua teman-teman seperjuang yang ada di Pondok Pesantren Nurul Falah Sindang Rasa. Wabil khusus kepada Syekhi wa Syekhana al-Kiram alladzi la yuzkar ismuhum wa la yuriyahum bil khair ta'liman wa takriman li ilmihi ajina wa auladana min jumlatin sahibina fi Pondok Pesantren Nurul Falah Sindang Rasa. Ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak kerasa sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Nurul Falah Sindang Rasa bisa diundang oleh sahabat Bela Salam. Dan alhamdulillah kita bersyukur sudah ditemui dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk berpuasa. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, mau laki-laki, mau perempuan, asalkan orang itu Islam. Dikecualikan wanita yang sedang halangan, salah satunya adalah yang sedang haid. Jadi jika kalian menemui orang yang sedang makan di pinggir jalan, atau sedang minum, sedang merokok, kamu pergi ke Alfamart atau pergi ke toko-toko, belikan dia apaan? Buat orang yang halangan tuh, belikan dia softtek tuh, lempari ke mukanya dia softtek. Karena kenapa? Yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu hanyalah wanita-wanita yang punya halangan, salah satunya haid. Berarti jika dia tidak puasa, berarti dia punya halangan, yaitu haid. Awas, khususnya kepada laki-laki. Kalian bersyukur bisa berpuasa 30 hari dengan penuh. Beda dengan perempuan itu susah. Jarang perempuan yang bisa puasa 30 hari penuh, karena dia tiap bulannya punya halangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyama ma'budat sadaqallahu. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk kalian untuk berpuasa sebagaimana diperintahnya orang-orang sebelum kalian, untuk agar kalian takwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita sebagai umat Islam harus takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa jinabu nawahihi sirata alaniyah. Menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan salah satu perilaku kita takwa yaitu ini yang sedang dilakukan oleh kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Lapar dikit tahan, haus dikit tahan. Namanya juga puasa. Puasa menurut bahasa Arab yaitu menahan lapar maupun menahan haus. Dan di samping itu, di bulan suci Ramadan kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk menahan hawa nafsu. Bahkan di saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangannya, beliau berkata kepada sahabat, wahai sahabat, kita telah pulang, kita telah pergi min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita telah pergi dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Dan kita telah pergi dari musuh yang kecil menuju musuh yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa peperangan yang tadi disebut peperangan yang kecil, disebut perjuangan yang kecil, dan disebut musuh yang kecil? Rasul menjawab, karena sesungguhnya ada musuh yang lebih besar, ada musuh yang lebih agung, ada musuh yang lebih kuat daripada orang-orang kafir, ada musuh yang lebih hebat daripada iblis, ada musuh yang lebih licik daripada setan, yaitu hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu disebut musuh yang paling besar daripada iblis dan setan? Karena sesungguhnya jalan mereka untuk menyesatkan manusia itu berbeda. Ketika iblis dan setan menyesatkan manusia itu dengan beribu-ribu cara. Beribu-ribu cara dia lakukan hanya untuk menyesatkan manusia. Itulah cara menyesatkan iblis dan setan. Tapi kehebatan hawa nafsu, dia menyesatkan manusia hanya dengan satu cara, hanya dengan satu titik, hanya dengan satu target. Sebelum dia bisa menyesatkan manusia, dia akan terus menggunakan cara itu. Itulah kehebatan hawa nafsu. Istiqomah. Hawa nafsu itu siapa? Apa hawa nafsu? Kenapa dia bisa kuat? Hawa nafsu menurut keterangan waqala Ibnu Abbas, al-hawa ilahu ma'budun min dunillah. Hawa nafsu itu sesungguhnya Tuhan yang kita sembah selain Allah. Berarti jika kita menuruti hawa nafsu, memberi kesempatan untuk hawa nafsu, di samping itu menurut keterangan kita telah mendoakan Allah, kita telah musyrik kepada Allah. Apakah kalian mau? Apakah kalian mau diduakan? Apakah kalian mau diduakan oleh pacar kalian? Pasti tidak mau. Apalagi ini Allah sebagai Tuhan diduakan. Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mengalahkan hawa nafsu, yaitu dengan cara menahan rasa lapar. Apakah kalian tahu? Apakah kamu tahu ketika diciptakannya antara akal dan hawa nafsu? Ketika akal ditanya oleh Allah, dia langsung menjawab, dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi ketika hawa nafsu ditanya oleh Allah, dia tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Nafsu menjawab, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Itu nafsu. Dia langsung mengakui bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Tapi ketika itulah akal yang tadi. Nah, tapi ketika nafsu ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau?
Nafsu menjawab, ana, anta, saya, engkau, tiada ada hubungan antara aku dan kamu ya Allah. Nafsu diseret oleh Allah dan diangkat, dimasukkan kepada neraka jahanam. Setelah beribu-ribu tahun, beribu-ribu abad, nafsu diangkat lagi oleh Allah. Lalu ditanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu menjawab, ana, anta, tiada ada hubungan antara aku dan kamu ya Allah. Nafsu diseret lagi oleh Allah dan diangkat, dimasukkan kepada neraka yang dingin. Setelah beribu-ribu tahun, nafsu diangkat lagi oleh Allah. Lalu ditanya, wahai nafsu, man ana wa man anta. Nafsu gak kapok-kapok, dia menjawab, ana, anta, tiada ada hubungan antara aku dan kamu ya Allah. Itu bangsatnya nafsu. Nafsu diseret oleh Allah dan diangkat, dimasukkan kepada narhudyo, yaitu neraka yang lapar. Baru beberapa saat nafsu bicara kepada Allah, ya Allah, engkau memasukkanku ke dalam neraka jahanam, engkau memasukkanku ke dalam neraka yang panas, engkau memasukkanku ke dalam neraka yang dingin. Aku bisa bertahan, aku kuat, tapi ketika engkau memasukkanku ke dalam neraka yang ini, aku tidak kuat, saya tidak bisa bertahan. Karena dia telah membuatku lapar. Asyhadu annaka rabbi wa anna abduk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau dan aku adalah hambamu. Itulah. Jadi salah satu untuk menundukkan hawa nafsu yaitu dengan cara menahan rasa lapar. Itulah cara-caranya. Jadi kita di bulan puasa ini, di samping kita menahan lapar, menahan haus, kita juga berperang, berjihad untuk melawan hawa nafsu. Jangan kasih dia kesempatan, karena menurut kitab Matan Alamatul Burdah dikatakan bahwa sesungguhnya nafsu ibarat bayi yang sedang disusui, ibarat bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Ketika si nafsu itu, ketika bayi itu dikasih susu terus menerus, maka akan tumbuh uban di bayi itu, saking betahnya dia disusui. Tapi jika bayi itu dilepaskan dari susunya, maka nafsu pun, maka bayi itu akan menjauhi dari susunya. Begitu pula nafsu. Dan juga jika bayi itu tidak dikasih susu, maka dia akan kencang menangis. Semakin dia tidak dikasih susu, maka dia akan semakin kencang menangis. Begitu pula nafsu. Ketika dia tidak dikasih kesempatan, maka dia akan semakin ngeyel, akan semakin menabrak kita. Jadi kita harus kuat, kita harus bisa melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dari saya. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.